Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nisa Ramhawati dengan NIM 0604032082 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Non-Formal dan Informal yang diampu oleh Bapak Nurul Huda MPD. Nah, pada kali ini saya berada di lembaga kursus Al-Quran, yakni Al-Falah yang berada di kota Surabaya. Pada kesempatan ini, saya membahas terkait bagaimana latar belakang lembaga ini, bagaimana hambatan dan tantangan yang ada di lembaga ini, dan tentunya bagaimana sih pengelolaan atau manajemen pendidikan kursus yang ada di Al-Falah Surabaya. Untuk selebihnya, simak video berikut ini. Lembaga Kursus Al-Quran Yayasan Masjid Al-Falah berdiri pada tahun 1983 di kota Surabaya. Dengan alamat Jalan Raya Darmo nomor 137A, Kota Surabaya. Lembaga ini melayani umat untuk belajar membaca dan menulis Al-Quran. Dulunya Al-Falah ini adalah sebuah kegiatan remaja masjid berisi dakwah yang memberikan pelayanan pada remaja untuk belajar Al-Quran. Ketika sudah berkembang, mereka ingin tidak hanya para remaja saja, namun orang-orang sekitar juga dapat merasakan belajar membaca Al-Quran. Namun sekarang, lembaga kursus Al-Falah sudah tidak dipegang para remaja masjid, akan tetapi ditangani oleh yayasan karena jumlahnya yang sudah terlalu banyak. Al-Falah sendiri dipimpin oleh kepala kursus yang berikutnya disebut direktur lembaga kursus. Dari data yang diperoleh saat ini, santri Al-Falah kurang lebih berjumlah 2.000 santri. Dulu ketika sebelum pandemi, santri Al-Falah dipastikan berjumlah 4.000 santri. Tidak heran jika santri Al-Falah berjumlah banyak. Selain pelayanannya yang ramah, pengelolaan pendidikan lembaga kursus ini sangat baik dan terstruktur. Ruangan untuk para ustadz-ustadzah tertata dengan rapi, sehingga memudahkan pelayanan untuk para santri di Al-Falah Surabaya. Kira-kira siapa sih Direktur Utama Lembaga Kursus Al-Falah? Dan saya diserai pada periode ini untuk menjadi pimpinan satu. Kalau tahu direkturnya Lembaga Kursus Al-Falah Surabaya selama 4 tahun. Dan saya yang memimpin proses perjalanan kursus di Al-Falah ini. Kemudian ada program-program apa saja ya? Programnya adalah belajar membaca dan menulis Arab atau menulis Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar membaca mulai dasar sampai tadarus, sampai tahsin, sampai tartil saja, tapi juga bisa menulis. Jika sudah dasar itu dilalui, maka peserta kursus atau santri di sini disebutnya itu boleh mengikuti materi lain seperti tafsir, seperti tarjamah, seperti bahasa, seperti juga ada sirah Nabi, seperti juga ada materi dakwah, materi SHI yang nama lainnya fikih, dan materi-materi yang lain.
Di Al-Falah, setiap santri yang naik jilid atau juz harus ikut ujian. Sedangkan kalau program lanjutan seperti tahsin, tartil, ini 1 periode sekali, yakni 4 bulan. Walaupun Al-Falah merupakan lembaga non-formal, tetapi lembaga ini diatur secara formal seperti lembaga pendidikan pada umumnya, termasuk adanya kurikulum, SAP, dan RPP. Santri yang mengikuti kegiatan kursus ini mulai dari usia SMA sampai usia tak terbatas. Kelas kursus yang disediakan sekitar 230 kelas. Untuk 1 kelas tadarus dasar maksimal berisi 10 orang, sedangkan untuk kelas non-baca seperti tafsir tidak ada batasan kelompoknya. Terkait para ustadz-ustadzahnya, Al-Falah menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan bidang yang diajar. Sedangkan untuk mengajar dasar dan tadarus, bisa siapa saja, yang penting bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar melalui tahap seleksi. Terkait hambatan, paling utama ialah bagaimana menyesuaikan usia yang sudah lanjut untuk mengulang lagi materi yang telah disampaikan. Dan basic dari beberapa guru bukanlah lulusan dari tarbiyah, sehingga pihak yayasan perlu membuat training untuk bagaimana cara mengelola kelas, membuat kurikulum, membuat tugas harian, dan lain sebagainya, agar semua ustadz mampu mengajar dengan baik. Persaingan antar kompetitor ialah letak tantangan yayasan yang mana harus diselesaikan dengan mencari solusi yang kreatif dan inovatif untuk perkembangan Yayasan Al-Falah ke depannya. Mari bergabung dengan Lembaga Kursus Al-Quran Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya dan mendaftarkan diri untuk mempelajari Al-Quran sampai paripurna. Jangan sampai ada di antara keluarga kita yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan dibimbing oleh ustadz-ustadz ahli di bidangnya, insya Allah kita semuanya akan mampu membaca dengan baik, mempelajari dan mentadaburi Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan semangat kita untuk terus istiqomah dalam membaca Al-Quran menjadikan keluarga kita, sanak saudara kita, anak cucu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Mari hadir ke Masjid Al-Falah Surabaya dan mendaftarkan diri untuk bergabung dengan Lembaga Kursus Al-Quran Al-Falah Surabaya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia ialah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.